Saudara, 4 tahun berlalu keberadaan tersangka suap pergantian antar waktu anggota DPR RI Harun Masiku masih buron tak terendus. KPK telah memanggil sejumlah pihak dalam kasus ini, termasuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan mantan Menkumham Yasona Lauli. Terseret kembalinya nama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto jadi lembaran baru kasus Harun Masiku. Tak hanya Hasto yang dipanggil penyidik KPK untuk diperiksa dalam kasus Harun Masiku, Rabu pekan lalu, mantan Menkumham Yasona Laoli yang juga politisi PDIP diperiksa KPK dalam kasus ini. Usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 7 jam, Yasona menyampaikan dirinya diperiksa KPK terkait kasus Harun Masiku. Sebagai mantan Menkumham, Yasona sempat ditanya oleh penyidik terkait dengan perlintasan Harun Masiku yang masih berstatus DPO. Saya sebagai menteri, saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Paling kan itu nggak ada yang profesional, penyidik sangat profesional. Ya, menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai ketua DPP, ya, kemudian posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku. Itu saja, ya. Masuk tanggal 6, keluar tanggal 7, dan baru belakangan keluar pencekalan. Pemeriksaan ini diduga untuk mendalami keterangan PLT Dirjen Imigrasi Safar Muhammad Godam yang menyebut pencekalan terhadap Harun Masiku sudah berakhir sejak 13 Januari 2021. Ini artinya Harun Masiku tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri sampai ada permintaan baru dari pihak KPK. 13 Januari, 13 Januari 2021. Kita melakukan pemantauan. Tetap melakukan pemantauan dan koordinasi apabila ada informasi tersebut. Namun kewenangan tersebut adalah kewenangan daripada instansi pemohon yang menangani kasus tersebut. Terakhir komunikasi berdasarkan surat dari kita mempertanyakan kembali status daripada pencegahan Harun Masiku dengan surat pada tanggal 11 Desember 2024. Hanya tidak dicegah. Berarti orang ini tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mahardika dalam keterangan resminya kepada Kompas TV 19 Desember lalu menyebut tidak diperpanjang dan tidak berbatas waktu. DPO itu di dalam negeri, red notice untuk penegak hukum internasional atau Interpol. Tinggal diamankan dan diserahkan kepada aparat penegak hukum bila ditemukan. Sebelumnya KPK juga sudah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus ini pada 10 Juni 2024 lalu. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, berikut kami hadirkan jejak kasus Harun Masiku. Pada 8 Januari 2020, kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Wahyu diduga menerima suap dari Harun Masiku terkait dengan pergantian antar waktu anggota DPR. Pada 6 Januari 2020, Harun terbang ke Singapura dan 1 hari setelahnya, atau pada tanggal 7 Januari 2020, Harun kembali ke Indonesia dan menghilang. Kemudian pada 29 Januari 2020, KPK memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar buronan. Pada 30 Juli 2021, Harun Masiku masuk ke dalam daftar buronan internasional atau red notice. Kemudian pada 10 Juni 2024, Hasto dipanggil KPK sebagai saksi kasus suap Harun Masiku. Dan pada 6 Desember 2024, KPK terbitkan kembali DPO Harun Masiku. Lalu saudara, pada tanggal 18 Desember 2024, KPK periksa Yasona Lauli sebagai saksi kasus Harun Masiku.